Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Assalamualaikum, hai semuanya, saya Nur Hayati Rahab dengan NIM 17040358, mahasiswa dari Teknik Industri USU. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas tentang materi yang ada pada buku Enterprise Risk Management. Kami akan membahas subbab 2.4 sampai 2.6. Di sini pertama saya akan membahas subbab 2.4 dengan judul mengelola koleksi data yang relevan untuk program manajemen resiko perusahaan. Menurut Felix Kloman, manajemen resiko sebagai mengurangi ketidakpastian di masa depan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di semua tahap. Mengumpulkan data yang relevan dan mengubahnya menjadi informasi adalah kunci bagi manajemen resiko program. Dalam banyak situasi, membangun dan mengelola kuesioner adalah satu-satunya cara yang efisien untuk mengumpulkan dan mengembangkan data, baik untuk menilai situasi saat ini dan memodelkan kemungkinan hasil tergantung pada tindakan yang kita ambil, dengan mempertimbangkan konteks internal dan eksternal perusahaan. Proses pengembangan yang dipertanyakan di sini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap konsepsi, di mana tahap konsepsi ini berisi ada 3 wawancara, yaitu wawancara yang pertama wawancara secara langsung, di mana di situ menggunakan kuesioner terbuka, yaitu untuk menggali lebih dalam tentang yang ingin kita ketahui dalam mengumpulkan data tersebut. Terus yang kedua ada wawancara direktif. Wawancara direktif itu menggunakan kuesioner tertutup. Di situ hanya ingin memastikan saja jawabannya itu hanya ya atau tidak. Terus yang ketiga ada wawancara semi direktif. Wawancara semi direktif ini gabungan antara 2 metode sebelumnya, yaitu wawancara langsung dan direktif. Wawancara semi direktif ini dia menggunakan pertanyaan prakode, yaitu memungkinkan semua jawaban. Wawancara semi direktif ini biasanya cocok untuk digunakan tentang studi persepsi. Terus yang kedua ada tahap konstruksi, yaitu cara ini itu membuat orang yang diwawancarai itu merasa nyaman ketika diwawancarai. Terus mereka memberikan jawaban yang lebih bijaksana. Baik, di sini ada tahap yang ketiga, yaitu tahap administrasi, yaitu ada wawancara individual atau tatap muka. Terus ada kelompok terfokus. Kelompok terfokus ini memiliki sisi positif, yang dimana mereka dapat membuka debat dan pertukaran pendapat dalam kelompok terfokus tersebut. Namun di sini juga ada kelemahannya, yaitu memiliki banyak sekali pendapat kan, dan kompleks, jadi agak lebih rumit. Terus yang ada 3 mail-in questionnaire. Mail-in questionnaire ini adalah teknik yang sering digunakan dalam kasus panel yang harus diikuti beberapa bulan. Di sini kekurangannya adalah biayanya cukup mahal karena mengirim dan mengembalikan kuesioner tersebut melalui surat. Di sini penggunanya pun cukup cenderung rendah. Keuntungan dari mail-in questionnaire ini bahwa setiap individu yang menjawab kuesioner tersebut memiliki banyak waktu, karena kan di sini diikuti beberapa bulan, jadi tidak terdesak dalam menjawab kuesioner tersebut. Terus ada mailing atau internet teknik. Terus ada lagi survei telepon teknik. Di sini memungkinkan kontak dengan individu yang secara geografis tersebar, jadi tidak repot-repot.
Ada yang keempat, tahap analisis. Tahap analisis ini menggunakan beberapa statistik. Di sini ada statistik deskriptif dan statistik inferensial atau analisis ekonometrik. Statistik deskriptif ini cocok untuk grafik presentasi seperti histogram, diagram lingkaran, dan lain-lain. Terus analisis ekonometrik ini tergantung pada data yang kita pilih sebelumnya, yaitu pengembangan dapat menentukan jenis individu mana seperti kelamin, jenis kelamin, pekerjaan, usia, tingkat pendapatan, dan lain-lain yang lebih mungkin. Misalnya dalam survei pengambilan resiko untuk mengambil resiko yang terkait dengan subjek penelitian, atau mengungkapkan variabel mana yang memengaruhi pengambilan resiko tersebut. Terus statistik inferensial ini mengarah pada pengujian signifikan. Setelah membahas 4 tahap yang tadi saya jelaskan, langkah terakhir terdiri dari mengembangkan dan menulis hasil dari kuesioner yang kita dapat tadi. Namun ada beberapa situasi di mana organisasi atau perusahaan tersebut mungkin tidak ingin menyebar hasil terlalu luas karena mereka juga tidak mau menambah pesaing, tidak mau membantu pesaing dan menciptakan kerugian yang kompetitif. Perkenalkan, nama saya Dea Aina Siregar, NIM 170403117. Bagian 2.5 yaitu mengenai sistem analisis resiko perusahaan. Sistem analisis resiko perusahaan adalah aplikasi teknologi informasi yang menggunakan fungsi intelijen bisnis untuk mempertahankan kontrol integritas manajemen data masternya saat menerapkan kompleks perhitungan guna mendapatkan sumber data transaksional dan eksternal. Informasi sistem analisis resiko perusahaan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan manajemen resiko. Hasil dari peninjauan analisis resiko perusahaan ini memberikan jaminan resiko dengan perencanaan manajemen yang menggunakan 6 faktor orkestrasi manajemen resiko. Yang pertama ialah pelaporan keuangan dan kredit. Pelaporan keuangan dan kredit ini adalah hal paling fidusial, hal paling mendasar yang harus kita lakukan. Kedua ialah manajemen masalah hukum. Ini juga merupakan salah satu faktor mendasar yang harus kita lakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi ke depannya, terutama mengenai permasalahan hukum. Ketiga, sinkronisasi program audit. Yang keempat, tata kelola teknologi informasi. Di sini kita harus mengetahui jenis teknologi informasi apa yang ingin kita terapkan dan di mana kita menerapkannya. Kelima, analisis eksposur resiko. Di sini kita menganalisis kefokusan kita untuk meminimalisir resiko apa yang ingin kita perkecil. Yang keenam, program manajemen resiko. Setelah melakukan 5 hal mendasar tadi, langkah selanjutnya ialah kita membuat program-program untuk meminimalisir resiko. Lalu ada manfaat mengenai sistem analisis resiko perusahaan. Yang pertama ialah mencapai konsensus atau kesepakatan bersama pada prioritas program Enterprise Risk Management. Yang kedua, menghubungkan paket pelaporan komite resiko dengan direksi untuk menelusuri akuntabilitas pengawasan resiko. Yang ketiga, menerapkan peninjauan standar ISO. Yang keempat, meningkatkan visibilitas atau kemampuan untuk melihat isu-isu penyebab akar resiko. Yang kelima, menilai kesenjangan informasi resiko. Dan yang terakhir, memperkuat audit dalam pelaporan transparansi dan konfigurasi secara tepat. Jenis resiko di tingkat perusahaan ada 4. Yang pertama, resiko keuangan. Resiko keuangan termasuk yang berdampak pada posisi kas perusahaan, akses ke modal atau peringkat keuangan yang menguntungkan, hubungan bisnis dengan pihak lain seperti pemasok, dan waktu pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa resiko keuangan itu merupakan resiko yang timbul akibat adanya ketidakpastian target keuangan suatu usaha. Lalu yang kedua ada resiko bahaya. Resiko bahaya yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan aset fisik dari bisnis
atau cedera atau kerusakan properti kepada pihak lain, termasuk pelanggan, pasien, karyawan, mitra dagang bisnis, atau pihak ketiga lainnya yang timbul dari tindakan atau dugaan tersebut kelalaian bisnis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa resiko bahaya merupakan segala situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan, ataupun gangguan lain. Yang ketiga adalah resiko operasional. Mengacu pada resiko terhadap perilaku berkelanjutan bisnis yang dihasilkan dari perubahan dalam praktik bisnis, alokasi sumber daya entitas, efek dari peraturan atau persyaratan eksternal, proses internal, orang atau sistem yang tidak memadai atau gagal. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa resiko operasional itu terjadi karena adanya sistem atau kelalaian pada manusianya. Nah, yang keempat ada resiko strategis. Resiko yang memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Maksudnya adalah, resiko ini terjadi karena serangkaian kondisi atau kejadian yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Nah, ada contoh dari jenis-jenis resiko di tingkat perusahaan. Resiko ini yang terkadang membuat pemimpin atau manajer perusahaan terjaga di malam hari. Yang pertama, kita masuk ke resiko keuangan. Contohnya itu naik turunnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan, resiko kredit, pengembalian investasi perusahaan, kerugian, denda, penalti yang tidak diasuransikan. Lalu yang kedua ada contoh dari resiko bahaya. Itu contohnya sertifikat tuntutan hukum, adanya asuransi network interupsi bisnis yang mencakup gangguan jaringan komputer perusahaan, lalu ada kelalaian agen asuransi IO dalam properti, lalu ada pembatalan kontrak kerja. Kemudian contoh dari risiko strategis yaitu kesalahan dalam perhitungan atau penentuan langkah strategis yang akan ditempuh oleh perusahaan. Lalu ada keputusan ide yang akan dilakukan selanjutnya itu apa. Lalu contoh dari risiko operasional, tidak terpenuhinya privasi atau keamanan data, serta integrasi sistem yang masih kurang. Kemudian ada contoh dari manajemen risiko di bidang kesehatan oleh Managed Care Organization atau MCO. MCO biasanya merupakan pembayar pihak ketiga untuk layanan kesehatan medis atau lainnya seperti perusahaan asuransi kesehatan. Nah, ini adalah entitas berlisensi yang diatur oleh perusahaan bisnis pada umumnya yang tunduk pada seperangkat undang-undang atau peraturan khusus. Untuk banyak MCO, risiko-risiko ini telah menjadi fokus perhatian sejak lama. Nah, jadi MCO itu merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kesehatan untuk mengendalikan biaya dan mutu pelayanan dengan sistem yang mengintegrasikan antara pembiayaan dan pelayanan kesehatan dengan tetap mempertimbangkan pembagian risiko. Contoh dari MCO ini sendiri adalah PPACA. PPACA adalah Patient Protection and Affordable Care Act yang merupakan hukum layanan kesehatan federal yang didirikan atau disahkan oleh Presiden Barack Obama pada tanggal 23 Maret 2010. Ditujukan untuk masyarakat Amerika Serikat yang tak terasuransikan dan seluruh biaya layanan kesehatan. Berikut penjelasan tentang PPACA. Yang pertama, PPACA adalah organisasi perawatan yang bertanggung jawab. PPACA menyediakan formasi tingkat federal dalam wilayah geografis yang akan mengontrak layanan kesehatan penyedia dan mengelola pemberian perawatan kepada kelompok populasi. Maksudnya di sini, PPACA adalah organisasi yang bertanggung jawab lebih untuk mengintegrasikan pembiayaan dan pemberian perawatan kesehatan kepada seluruh cakupan populasi. Kedua, pertukaran asuransi kesehatan. PPACA juga mengarahkan penciptaan asuransi kesehatan. Negara diberi insentif dalam hukum untuk berpartisipasi dalam program pertukaran pada basis opsional melalui peningkatan pendanaan dari pemerintah untuk mendukung program Medicaid. Nah, di sini penting bagi para pemimpin keuangan, baik dari pihak perusahaan maupun organisasi asuransi ini, untuk menjadikan manajemen risiko yang efektif sebagai prioritas utama.
Yang ketiga adalah manajemen kesehatan populasi. Aspek penting dari transformasi layanan kesehatan adalah pengelolaan perawatan dalam populasi dengan cara tertentu. Maksudnya adalah dengan cara tertentu. Dalam keadaan seperti itu, praktik terbaik untuk mengasumsikan yang terlibat dengan manajemen kesehatan populasi dapat dikategorikan dalam 3 tahap. Yang pertama itu mengukur operasi bisnis. Yang kedua, mendesain ulang pemberian perawatan. Dan yang ketiga, mengelola pemberian perawatan. Yang keempat, penurunan pengembalian untuk penyedia. Selama periode bertahun-tahun, pemerintah federal akan secara substansial mengurangi tingkat penggantian untuk banyak layanan kesehatan yang disediakan terutama oleh dokter dan rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menghemat biaya dan mengelola risiko kesehatan finansial dan klinis untuk populasi yang diasumsikan. Yang kelima itu ada pekerjaan dan kontrak dokter. Kompleksitas yang terkait dengan kepatuhan undang-undang baru dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari jaringan penyedia kemungkinan memiliki efek praktis memaksa banyak dokter keluar dari peran mereka. Di sini dimaksudkan karena rencana kesehatan menawarkan kontrak risiko kepada penyedia yang perlu memverifikasi kepatuhan peraturan rencana insentif dokter. Yang keenam ada implikasi bagi perusahaan teknologi medis. Produsen farmasi dan medis akan terpengaruh oleh perubahan materi dalam bisnis perawatan. Perusahaan farmasi akan berada di bawah tekanan untuk mendokumentasikan efektivitasnya dalam menghasilkan hasil klinis positif dengan biaya yang dapat diterima di bawah manajemen medis. Jadi, perusahaan farmasi juga harus bisa memberikan harga yang wajar agar biaya yang dikeluarkan oleh medis dapat diterima di bawah manajemen medis itu sendiri. Ketujuh ada konsolidasi industri. Sebagai dampak dari banyak aspek dari reformasi perawatan kesehatan lewat federal tingkat dan berbagai mitra di tingkat negara bagian, memegang kelayakan keuangan banyak orang entitas layanan kesehatan akan menjadi lemah dalam lingkungan yang kompetitif. Pasti akan menjadi konsolidasi dan kontraksi dalam berbagai bentuk seperti akuisisi. Nah, di sini regulator menekan perusahaan untuk memangkas biaya obat-obatan dan pengambil alihan telah menjadi metode yang lebih disukai untuk memberantas ekspirasi paten yang membayangi pada obat. Dan kesepakatan akuisisi ini kemungkinan akan memberikan perusahaan akses ke obat-obatan yang lebih menguntungkan. Jadi dapat disimpulkan dalam presentasi kami ini adalah dalam usaha atau bisnis pasti akan menghadapi berbagai macam resiko. Seperti resiko keuangan, resiko bahaya, resiko operasional, dan resiko strategis. Itu diperlukan untuk menganalisis resiko-resiko yang ada. Serta dapat dilakukan pengelolaan resiko seperti managed care organization yang digunakan perusahaan asuransi kesehatan untuk pengendalian resiko-resiko di bidang kesehatan. Put your head on my shoulder.